Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 193 surat Al-Baqarah. Yang terhormat Bapak, Ibu serta adik-adik saudara-saudara jamaah Masjid Hidayatul Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada pertanyaan kata yang patut kita hadirkan selain kemudian rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita semua bisa bermuajahah sakit makempal wonten majelis menika, majelis ilmu yang barokah dengan keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur masih dibarengi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan juga masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu di majelis ilmu serta dengan keadaan sehat walafiat. Karena kalau kita melihat saudara-saudara kita yang masih belum bisa diberi kesempatan, kita bisa bersyukur. Contoh, masih ada saudara-saudara kita yang di luar sana yang sibuk mencari rezeki sehingga belum bisa ikut pengajian. Ada juga yang diberikan ujian masih sakit sehingga belum bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan ada pula yang sengaja buatan poso memang karena tidak kuat karena kerjanya sangat berat. Itu semua kita bersyukur. Alhamdulillah kula panjenengan sami masih dipun paringi kesempatan melampaui siang Ramadan. Dan masih diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan diberikan hidayah untuk menjalankan ibadah aktivitas di bulan Ramadan. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa dari zaman gelap gulita, zaman jahiliyah, menawi boten wonten Nabi Muhammad, kita semua masih berada di zaman jahiliyah. Zaman di mana masih banyak anak yang lahirnya tidak laki-laki dibunuh oleh ayahnya. Zaman di mana masih banyak maksiat di mana-mana, minum khamr, menyembah berhala. Kita bersyukur karena Nabi Muhammad ini membawa dari zaman jahiliyah
menuju zaman perang Badar di menika ad-dinul Islam. Sehingga kita semua pada saat ini masih diberikan kesempatan memeluk agama Islam. Semoga mugi-mugi kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Mengapa perlu sangat syafaat itu? Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita, belum tentu Allah menerima amal kita. Mengapa demikian? Ada yang jauh kita itu ketika beramal di masjid, banyak temannya semangat, tapi di rumah aras-arasan. Kadang istiqomah Ramadan full, ketika di luar Ramadan aras-arasan. Kadang panjenengan ketika ada orang lain koncone akeh semangat ibadah, ketika di luar aras-arasan. Apakah amal kita diterima? Kita berdoa semoga diterima. Tapi yang paling penting kita semua ditolong oleh Nabi Muhammad agar kita semua mendapatkan syafaat sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana kita mendapatkan syafaat? Dengan menjalankan perintah Nabi Muhammad dan selalu membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya di sini berterima kasih kepada Takmir Masjid Hidayah Fatah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama menyampaikan satu atau dua ayat Allah. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan nanti kurang benar atau ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan menyampaikan beberapa ayat terkait tentang puasa Ramadan. Kita mulai dari ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ayat-ayat ini merupakan perintah Allah tentang puasa Ramadan. Dan bagaimana di dalam puasa Ramadan itu, bagaimana ketika saat itu diterangkan di dalam ayat ini, yaitu ayat Al-Baqarah surat 183 sampai Al-Baqarah ayat 187. Kita mulai dari ayat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut Allah menunjuk langsung ya ayyuhalladzina amanu, yaitu wong-wong sing beriman. Tidak ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak ya ayyuhal insan, wahai manusia. Tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang diperintahkan Allah untuk berpuasa. Menawi boten beriman abot. Kalau saya tadi dari rumah ke sini itu melewati warung-warung nggih, wonten bapak-bapak ibu-ibu nggih sudah mau. Dan itu berarti boten beriman. Depan jenengan siang sak menika nangis hampir maghrib, berarti panjenengan termasuk golongan orang yang beriman karena enteng gitu, poso niku enteng. Dan wong sing gak beriman abot.
Yang saya saat menikah itu tentang pendidikan itu daerah kabupaten sungkan itu. Nah itu warung itu kok gak ditutup, dibuka, dimuang tantang. Kita bagi kita orang beriman tidak masalah ya, karena kita beriman. Coba kalau panjenengan betul beriman pasti pengen gitu. Jadi ibadah puasa ini khusus untuk orang yang beriman. Kemudian ternyata Allah itu sudah mewajibkan ibadah puasa sebelum umat Nabi Muhammad. Contoh Nabi Daud, panjenengan Nabi Daud, puasa Nabi Daud pernah tahu nggih? Sedina poso, sedina boten, sedina poso, sedina boten. Nah, niku puasane Nabi Daud. Niku sampun wonten sebelum Nabi Muhammad diperintahkan berpuasa. Wonten malih puasane Nabi Adam 1 bulan full, boten namun 1 kali bukane. Kajian kuat, boten kuat nggih. Nah, yang paling ideal pundi puasanya, perintahnya yaitu puasa Ramadan. Jadi ternyata sebelum kita semua itu Allah sudah merintahkan untuk berpuasa. Kemudian tujuan puasa itu apa? Yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah itu ternyata bukan presiden. Orang yang mulia di sisi Allah itu bukan maha raja atau perdana menteri, bukan artis Korea ya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong sing mulia di sisi Allah niku adalah orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa tadi apa? Kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita menjadi orang yang bertakwa, kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Boten tiyang sing sombong gitu boten nggih. Boten wong sing pangkate akeh boten. Tapi napa? La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing takwa. Sing paling mulia di sisi Allah napa? Orang yang bertakwa. Semoga ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lanjut ke ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lanjut ayat berikutnya diterangkan, barang siapa yang tidak kuat karena sakit dan karena berpergian, maka boleh tidak berpuasa.
asalkan berpergiannya ini berpergian yang ditujukan karena Allah atau tidak karena maksiat. Misal bapak niki badhe datang Jakarta, niate nopo? Niate badhe silaturahim mengunjungi orang yang sakit. Dan datang tengah-tengah bis perjalanan sang Solo itu mau melak, boleh apa boleh bu? Minum parang karena apa? Bepergian. Tetapi wajib mengqadha di bulan berikutnya. Nah, sing boten wajib mengqadha niku napa? Satu, orang yang tua yang sudah tidak bisa secara fisik melaksanakan puasa. Niku boten mengqadha tapi bayar fidyah. Jadi orang yang tidak berpuasa itu tetap wajib mengqadha. Napa itu mengqadha? Mengganti di hari lain. Siapa tadi yang diterangkan dalam ayat? Orang yang sakit dan orang yang bepergian. Sakitnya apa? Sakit yang bisa sembuh. Tapi kalau sakitnya ini sakit yang berat, misalnya gagal ginjal, sakit jantung yang parah, boten saged poso niku tidak apa-apa, tidak berpuasa, tetapi mengganti dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu makanan pokok yang harus dibayarkan dengan mengganti apa namanya, sebagai pengganti yang tidak puasa tadi. Berapa gram? Ulama Syafi'i dan Maliki itu satu mud, ya, satu mud itu berapa? Sekitar 600 gram. Tapi nih ulama Hanafi di dalam kitab Darra'i halaman 308 itu setengah sok atau kurang lebih 2 kilo seperempat. Mazhab Hambali satu mud dari gandum atau 600 gram. Jadi hanya dua yang boleh tidak berpuasa dan mengganti fidyah. Yang pertama adalah orang yang tua yang sudah secara fisik tidak bisa berpuasa. Hingga nomor dua, orang yang sakit berat yang secara dokter tidak boleh berpuasa. Itu boleh mengganti dengan apa bu? Fidyah. Tapi ada lagi ibu yang menyusui yang khawatir bayinya ini tidak kuat, ini mengqadha dan bayar fidyah. Misal konten dia hamil, piyambak ini khawatir akan kandungannya niku boleh tidak berpuasa, tapi tetap mengqadha dan membayar fidyah. Itu dua. Tapi yang hanya membayar fidyah tadi apa? Yang pertama tiang sepuh sing boten kian. Dan yang dua, orang yang sakit yang tidak sakitnya berat yang tidak kuat menjalankan ibadah puasa. Itu cara menggantinya dengan membayar fidyah. Kalau orang yang berpergian, orang yang sakit biasa seperti sakit mah maupun itu boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha, tapi tidak bayar fidyah, hanya mengqadha. Kemudian di ayat 124 tadi pentingnya kita ikhlas menjalankan ibadah puasa karena akan membawa kebaikan yang lebih bagi yang melakukannya. Kemudian ada hikmah, konten hikmah dan manfaat yang mendalam bagi orang yang melakukan puasa dari sisi kesehatan. Seluruh dokter sepakat bahwasanya berpuasa itu sumu tasihu. Wong sing poso niku bakali sakit menyehatkan. Jadi panjenengan niku poso niku selain kita bonusnya adalah amalan-amalan kita diterima oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya, ada juga bonus berikutnya apa bu? Sehat jasmani dan sehat rohani.
ini. Kata menjadi kalau panjang sami monggo kita niati poso niku bener-bener ikhlas mugi-mugi dados tiyang ingkang bertakwa. Salajengipun apa manfaat yang niku otomatis insyaallah akan kita dapatkan. Kemudian Allah berfirman berikutnya di ayat 185. Jadi tadi 183, ini 184, sekarang 185. Ternyata surat Al-Baqarah surat 184 sampai 187 niku berkenaan berhubungan tentang puasa Ramadan. Perintah Gusti Allah niku yang pertama adalah saking Al-Qur'an. Ternyata puasa niku sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an. Kita lanjut ya 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Di dalam ayat 185 surat Al-Baqarah ini Allah menurunkan menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda yang hak dan yang batil. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka dasarnya Al-Quran ayat 185. Maka dari itu wonten namanya nuzulul Quran. Ternyata Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup manusia di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan muamalah, di dalam menjalankan semua yang ada hubungannya dalam dunia maupun akhirat. Kemudian ada lagi faman syahida minkum syahra falyasum. Oleh karena itu siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu maka berpuasa. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka boleh tidak berpuasa. Maka wajib mengganti di hari lain. Seperti tadi musafir boleh mboten puasa dengan cara ngodok atau mengganti di bulan lain. Kemudian siapa yang sakit kemudian Allah memberikan kemudahan. Ternyata apa? Poso niku mudah bagi orang yang beriman, gitu. Jika kalau biasanya boten beriman, puasa itu angel, susah. Tapi abu sing enek nanggung ngelak, luwing. Tapi kalau kita beriman, Allah sudah menjamin, yaitu bagaimana Allah mengendaki kemudahan ya, bagimu dan tidak mengendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bidangnya dan mengagungkan Allah. Nah, di dalam ayat ini tadi jelas bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian pentingnya kita untuk memudahkan. Jadi kita itu disuruh Allah
untuk Allah memberikan kemudahan bagi hambanya dalam menjalankan ibadah puasa. Napa buktinya napa Bapak Ibu dengan mudahnya menjalankan ibadah puasa dan dengan mudahnya datang ke majelis ilmu. Itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Ternyata Allah memudahkan panjenengan semua melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila ta'ani fayastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Kita disuruh nyuwun hajat, nyuwun apa-apa datang Allah dengan cara apa? Berdoa. Waktu mustajabah salah satunya adalah di bulan Ramadan. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Nah, monggo di bulan Ramadan ini ada hadis mengatakan sebelum berbuka panjenengan nyuwun datang Allah sebelum berbuka itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Di panjenengan nyuwun apa datang Allah hajatipun apa, maka insya Allah di dalam waktu yang mustajabah ini Allah akan mengabulkan. Seperti di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 186 tadi, bahwasanya permintaan kepada Allah itu kita wujudkan melalui doa. Jadi panjenengan sami niku menawi pengen nyuwun dhateng Gusti Allah niku carane napa? Dengan cara donga. Kemudian doa ini harus dibarengi dengan apa? Sikap amal soleh, takwa. Buatan sholat, buatan ate poso, tapi donga. Dan kita kalian Allah dikabulkan apa buatan donga itu? Misal panjenengan itu disuruhni lare apa anak jenengan samu. Diutus nyapu mboten purun, diutus tumbas apa nggih mboten purun, tapi nyuwun samu. Niku jenengan paringi apa mboten? Mboten to? Nah, sami mawon ketika kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian kita minta, kira-kira Allah mengabulkan apa mboten? Panjenengan ngertos sendiri jawaban ini. Jadi kalau kita doa itu harus dibarengi dengan takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah penyuwunan kita kalian Allah akan dikabulkan. Jadi ternyata doa itu bukan hanya doa mawon, tetapi harus dibarengi senantiasa patuh dan takwa kepada Allah. Insya Allah kita akan dikabulkan keinginan kita. Kemudian dengan dekat dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, maka kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan selalu berjalan diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan niku selalu ngreksa menjauhi maksiat, menjalankan ibadah, takwa dan selalu berdoa, insya Allah setiap langkah panjenengan niku akan selalu dilindungi oleh Allah. Ketika kita akan mendapatkan musibah, Allah akan melindungi.
Ketika panjenengan akan berbuat maksiat, maka Allah akan melindungi. Karena apa? Panjenengan semua dekat dengan Allah. Salah satu dengan dekat tadi apa? Selalu menjalankan takwa dan selalu berdoa. Setelah sholat duhur pagi panjenengan berdoa. Setelah sholat sunnah panjenengan berdoa. Kemudian yang terakhir ayat 187, uhilla lakum ra'aitas siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wa tatabu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa timmu siyama ila al-laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 187 ini yang terakhir, Allah membolehkan berhubungan buka anjuran suami istri itu bukanya apa bu? Bukanya itu buya-buya nyertas bukanya teng kamar niku boleh, tapi di malam hari siang hari dosa panjenengan niku dosane abot. Tapi kalau di malam hari nopo boleh berhubungan badan dengan suami istri boleh. Kemudian ada lagi batasan diperbolehkannya makan minum itu apa? Yaitu sampai masuk waktu maghrib. Kemudian kalau kita dilarang atau itu apa? Pada waktu sebelum terbit fajar, waktu imsak atau waktu subuh itu. Kemudian siangnya tidak boleh makan dan minum. Itulah yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi perintah Allah tadi adalah surat berkenaan dengan puasa tadi, surat apa? 183, surat Al-Baqarah 183 sampai surat Al-Baqarah 187. Jadi ini tadi ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Kemudian satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwasanya Allah akan surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah bataril Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi panjenengan niku nek seneng maos Quran wonten bulan Ramadan niku akan dirindukan Allah di dalam surga. Seneng terus senang maca Quran apa maneh sak maknane dan niku panjenengan akan dirindukan oleh Allah di surga. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah wahafidil lisan, itu orang-orang yang jaga lisane dari perkataan yang buruk atau yang tidak baik. Contohipun rasa-rasan, ngerumpi gitu nggih. Betul sengaja atau kadang Bapak Ibu, marilah kita menjaga lisan kita dari hal yang baik, maka Allah akan merindukan kita di surga. Kemudian apa lagi? Memberi makan orang yang lapar atau orang yang miskin. Jadi panjenengan menawi wonten rezeki, memberi makan, memberi sesuatu kepada orang yang tidak punya atau orang yang membutuhkan, maka akan dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa Bapak Ibu? Wasami fi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya kita nanti oleh Allah disiapkan pintu, namanya adalah pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan.
Pintu itu hanya untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, khusus orang yang berpuasa. Pintu akan dibuka, kemudian panjenengan itu nanti masuk, kemudian ditutup lagi. Karena apa? Hanya khusus untuk orang yang berpuasa. Maka dari itu, monggo kita semua oleh Allah SWT bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, masih diberi kesempatan untuk melakukan thalaqul ilmi, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat tarawih. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keridhaan, diberkahi, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan yang terakhir adalah kita semua nantinya oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah istiqomah. Iku angel nggih. Sewu panjenengan niku srawuket maca Quran pos-poso. Srawuket gak bolong blas salat jamaah, tapi pas berposo aras. Senggil apa nggih? Kula nggih ngoten, kula nggih kadang poso kok semangat, tapi berposo kok ya rada kurang semangat niku. Sing paling angel apa? Jaga al-istiqomah, karena Allah itu paling suka adalah amalan yang istiqomah. Ajur berposo ya tetap sholat jamaah, berposo ya tetap tahajudan, berposo ya tetap duhanan. Karena apa? Ini bukan semua nih. Biasanya kalau panjenengan sami niku nek puasa niku sregep pol, tapi berposo ada males. Yang membedakan puasa kita diterima oleh Allah itu apa Bapak Ibu? Yaitu setelah kita Ramadan kita akan meningkat ibadahnya. Di berbulan Ramadan itu ibadahnya meningkat. Itu adalah tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Cukup semangat saking Allah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apabila ada kesalahan dari saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yung nggih sampun pangsami. Saking Allah cukup semanten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak ya. Panjenengan berdoa, setelah sholat sunnah panjenengan berdoa. Kemudian yang terakhir ayat 187, Uhilla lakum ra'aitan siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal'ana bashiruhunna wa katabu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi minal fajr. Summa timusyana ila al-laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 187 ini yang terakhir, Allah membolehkan berhubungan buka anjuran suami istri itu bukanya apa Bu? Bukanya itu buya-buya nyontes bukanya teng kamar niku boleh, tapi di malam hari ya. Siang hari dosa anjuran niku dosanya abot. Tapi kalau di malam hari nopo boleh berhubungan badan dengan suami istri boleh. Kemudian apa lagi batasan diperbolehkannya makan minum itu apa? Yaitu sampai masuk waktu maghrib. Kemudian kalau
kita dilarang atau itu apa pada waktu sebelum terbit fajar, waktu imsak atau waktu subuh itu. Kemudian siangnya tidak boleh makan dan minum. Itulah yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi perintah Allah tadi adalah surat berkenaan dengan puasa tadi, surat apa? 183, surat Al-Baqarah 183 sampai surat Al-Baqarah 187. Jadi ini tadi ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Kemudian satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwasanya Allah akan surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah bataril Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi panjenengan niku nek seneng maos Quran wonten bulan Ramadan niku akan dirindukan Allah di dalam surga. Seneng terus, seneng maca Quran, apa maneh sak maknane, dan niku panjenengan akan dirindukan oleh Allah di surga. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah wahafidil lisan, itu orang-orang yang jaga lisane dari perkataan yang buruk atau yang tidak baik. Contohnya pun rasa-rasan, ngerumpi, gitu nggih. Boten sengaja atau kadang ya, Bapak Ibu, ya marilah kita menjaga lisan kita dari hal yang baik. Maka Allah akan merindukan kita di surganya. Kemudian apa lagi? Memberi makan orang yang lapar atau orang yang miskin. Jadi panjenengan menawi wonten rezeki, memberi makan, memberi sesuatu kepada orang yang tidak punya atau orang yang membutuhkan, maka akan dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa Bapak Ibu? Wasawmi fi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya kita nanti oleh Allah disiapkan pintu, namanya adalah pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Pintu itu hanya untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, khusus orang yang berpuasa. Pintu akan dibuka, kemudian panjenengan itu nanti masuk, kemudian ditutup lagi. Karena apa? Hanya khusus untuk orang yang berpuasa. Maka dari itu monggo kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, masih diberi kesempatan untuk melakukan thalabul ilmi, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat tarawih. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keridhaan, diberkahi, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan yang terakhir adalah kita semua nantinya oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu apa Bapak Ibu? Yang paling penting itu adalah istiqomah. Iku angel nggih. Sewu panjenengan niku srawuket maca Quran pos-poso. Srawuket gak bolong blas salat jamaah, tapi pas berposo aras. Nggih apa nggih? Kula nggih ngoten, kula nggih kadang poso kok semangat, tapi berposo kok ya rada kurang semangat niku. Sing paling angel apa? Jaga al-istiqomah, karena Allah itu paling suka adalah amalan yang istiqomah. Ajun berposo ya tetap sholat jamaah, berposo ya tetap tahajudan, berposo ya tetap duhanan. Karena apa? Ini bukan semua nih. Biasanya kalau penjara sami niku nek puasa niku sregep pol, tapi berposo ada males. Yang membedakan puasa kita diterima oleh Allah itu apa Bapak Ibu?
yaitu setelah kita Ramadan kita akan meningkat ibadahnya. Di berbulan Ramadan itu ibadahnya meningkat. Itu adalah tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Cukup semangat saking Allah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apabila ada kesalahan dari saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yung apungi saudara pangsami. Saking Allah cukup semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak ya.